Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas semester fisiologi tumbuhan tanah air akan menjelaskan apa itu respirasi. Saya Mira Uraini, BP 1910-2002. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi ialah suatu proses di mana tumbuhan menyerap molekul oksigen yang ada di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tumbuhan atau tanaman tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan terjadi pada malam hari dan siang hari karena cahaya tidak merupakan syarat utama untuk melakukan respirasi tersebut. Respirasi pada tumbuhan ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ialah proses respirasi di mana tumbuhan membutuhkan oksigen dari udara untuk proses respirasinya. Tahapan proses respirasi aerob ini meliputi penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik, yaitu seperti glukosa diubah menjadi H2O dan CO2. Yang kedua yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob ialah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Proses respirasi ini jarang terjadi kecuali pada perlakuan yang khusus atau keadaan yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahmatul Zalfi, nomor BP 1910231048, dasar fisiologi tumbuhan tanah B, jurusan tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama yaitu perbedaan kebutuhan oksigen. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, sementara respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua yaitu perbedaan tempat. Respirasi aerob terjadi umumnya di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Yang ketiga yaitu perbedaan proses dan tahapan. Pada respirasi aerob prosesnya cenderung lebih panjang dari respirasi anaerob. Respirasi aerob terdiri atas 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarbonisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan fermentasi saja. Yang keempat yaitu produk yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan oleh respirasi anaerob itu jauh lebih tinggi dibandingkan respirasi anaerob. Respirasi aerob menghasilkan energi bersih 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob 2 ATP. Yang kelima yaitu perbedaan hasil samping. Respirasi aerob merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna. Akhirnya semua hidrogen yang terlepas dari substrat pada proses akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan air. Sementara pada respirasi anaerob merombak substrat menjadi air secara tidak sempurna. Alhasil sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat akan bereaksi dengan berbagai jenis senyawa dan membentuk berbagai jenis asam. Faktor yang mempengaruhi respirasi ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur dan tipe tanaman. Selanjutnya, faktor eksternal, suhu, kandungan O2 di udara, kandungan CO2 di udara, kandungan air dalam jaringan, cahaya, luka dan stimulus mekanik, dan terakhir yaitu garam-garam mineral. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap respirasi aerob. Sebelum menjelaskan tahap-tahap respirasi aerob, mari kita melihat apa pengertian respirasi aerob tersebut. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana aerobik sehingga dibutuhkan oksigen, dan reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Energi ini dihasilkan dan disimpan dalam bentuk energi kimia yang siap digunakan, yaitu ATP.
Tahap pertama pada respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa. Biasanya glukosa diubah menjadi asam pirufat. Di dalam reaksi glikolisis biasanya tidak membutuhkan oksigen dan terjadi di dalam sitoplasma sel. Pada glikolisis terdapat dua fase, yaitu fase persiapan, yaitu glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Yang kedua itu fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Substrat pada glikolisis yaitu glukosa dan menghasilkan 2 NADH, 2 asam pirufat dan 2 ATP. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif pirufat, yaitu dimana menghasilkan asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi asetil-CoA. Apabila direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Tempat terjadinya dekarboksilasi ini yaitu di mitokondria atau matriks mitokondria. Substratnya yaitu 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air, serta menjadi sejumlah energi kimia lainnya. Asetil-CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria dengan substratnya yaitu 2 asetil-CoA. Pada siklus Krebs terdapat 2 fase, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Hasil dari siklus Krebs ini adalah yaitu 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2 dan 6 NADH. Tahap yang keempat yaitu transport elektron. Itu proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP diperlukan proses transport elektron. Transport elektron ini berlangsung di membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini diserap O2 dan dihasilkan H2O, namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Substrat pada transport elektron ini yaitu NADH 3 ATP, FADH 2 ATP. Sedangkan yang dihasilkan dari transport elektron ini yaitu 34 ATP dan H2O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nuraini Putri, BP 1910231045. Saya dari jurusan Tanah kelas DDRT Tanah B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan reaksi anaerob, di mana ada 2 tahapan. Yang pertama fermentasi alkohol dan kedua fermentasi asam laktat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol, di mana pada proses ini terjadi di beberapa mikroorganisme, contohnya jamur dan kamir. Organisme ini terlebih dahulu akan mengubah glukosa menjadi alkohol, dan setelah itu terbentuklah asam pirufat, akhir dari proses glikolisis. Setelah itu asam pirufat itu akan mengalami dekarboksilasi dan dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase, dan terjadilah degradasi yang menghasilkan NADH berubah menjadi NAD+ dan juga membebaskan energi. Adapun reaksinya seperti CH3COCOOH menghasilkan CH3CH2OH tambah 2 CO2 dan juga energi. Yang kedua fermentasi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat ini dimulai dengan lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak adanya oksigen pada reaksi ini, maka langsung dikatalis oleh enzim asam
laktat dehidrogenase dan akan direduksi dari NADH menghasilkan energi dan juga asam laktat. Adapun reaksinya yaitu CH3COCOH akan menghasilkan CH3CHOH COOH dan juga energi. Selanjutnya masuk kepada pembahasan sedikit tentang titrasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu titrasi. Titrasi itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui komposisi suatu larutan dengan cara menambahkan larutan sedikit demi sedikit, di mana larutan itu telah diketahui konsentrasinya yang disebut dengan penitrat, ditambahkan kepada larutan yang belum diketahui konsentrasinya hingga mencapai titik neutralisasinya. Itu biasanya ditandai dengan adanya perubahan warna. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.